Pernahkah kamu berpikir, apa benar orang-orang zaman dulu itu primitif? Kalau kita nonton film, mereka sering digambarkan cuma pakai cawat, bawa-bawa pentungan, dan kerjaannya berburu doang, sambil teriak, "Mangga bunga." Tapi, kalau kita lihat peninggalan mereka, kok rasanya ada yang aneh ya? Rasanya seperti mereka tahu sesuatu yang bahkan kita baru temukan di zaman modern ini. Seolah-olah ada sebuah paradoks, sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik reruntuhan peradaban kuno. Hari ini, kita akan coba membongkar kode-kode tersembunyi alam semesta yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membuatmu mempertanyakan semua yang kamu tahu tentang sejarah. Apakah kita ini beneran semakin pintar, atau kita sebenarnya cuma peradaban yang lagi kena amnesia massal dan lupa cara pakai teknologi lama? Mari kita cari tahu. Mari kita mulai dari Mesir. Siapa yang tidak kenal piramida Giza? Bangunan megah ini sering dianggap cuma makam Firaun yang super narsis dan pengen punya kamar tidur paling besar di dunia. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. 3 piramida utama di Giza ternyata punya posisi yang sangat presisi, sejajar dengan 3 bintang utama di sabuk Orion. Kebetulan? Mungkin, tapi tingkat presisinya itu loh yang bikin geling-geling kepala. Untuk membangun dengan ketepatan seperti itu, mereka butuh pengetahuan geometri, matematika, dan tentunya astronomi yang sangat canggih. Bahkan dengan teknologi modern, membangun replika piramida dengan presisi yang sama adalah tantangan yang luar biasa berat. Bayangkan, mereka mindahin batu seberat gajah cuma pakai tali dan kayu. Rasanya kayak kita disuruh ngerjain kalkulus tapi cuma pakai sempoa rusak. Jadi, bagaimana mereka melakukannya ribuan tahun lalu? Apa jangan-jangan mereka punya blueprint dari langit? Atau mungkin Firaunnya seorang wibu garis keras penggemar Sensea, terus ingin meniru para godsend yang kekuatannya terinspirasi dari konstelasi bintang? Ya, siapa tahu kan, mungkin mereka lagi nunggu Kasmo mereka bangkit buat mindahin batu-batu itu. Kalau Mesir sudah bikin pusing, kita pindah ke Afrika Barat, ke suku Dogon di Mali. Cerita mereka ini lebih gila lagi. Jauh sebelum para astronom modern dengan teleskop super canggih menemukan adanya Sirius B, sebuah bintang katai putih yang mengorbit bintang Sirius A. Suku Dogon ternyata sudah tahu. Dalam mitologi mereka, mereka menggambarkan Sirius A punya teman kecil yang sangat padat dan berat, yang mengelilinginya dalam periode 50 tahun. Deskripsi ini sangat akurat dengan data ilmiah kita hari ini tentang Sirius B. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu? Mereka tidak punya teleskop, bahkan tidak punya catatan tertulis yang rumit. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Apa mungkin ada guru dari bintang lain yang pernah mampir dan ngasih les privat? Atau ini hanya kebetulan kosmik yang luar biasa? Sampai sekarang, ini masih jadi salah satu misteri terbesar dalam dunia astronomi purba. Bayangin, suku Dogon sudah tahu soal bintang mati. Sementara kita di sini masih sering bingung bedain mana bintang, mana planet, dan mana lampu pesawat yang lewat di malam hari. Sekarang kita terbang ke Turki, ke sebuah situs bernama Göbekli Tepe. Situs ini usianya lebih dari 11.000 tahun, lebih tua dari piramida, lebih tua dari Stonehenge, bahkan lebih tua dari penemuan pertanian. Di sini, para arkeolog menemukan pilar-pilar batu raksasa berbentuk huruf T yang diukir dengan gambar-gambar binatang. Yang mengejutkan, pilar-pilar ini tampaknya sengaja disusun untuk menandai posisi bintang-bintang penting. Salah satunya, Sirius. Ini membuktikan bahwa manusia purba sudah jadi pengamat langit yang ulung jauh sebelum mereka mengenal cocok tanam. Mereka adalah pemburu pengumpul, tapi sudah punya observatorium. Ibaratnya, mereka belum tahu cara nanam padi, tapi sudah jago ngeramal gerhana. Lalu ada Stonehenge di Inggris. Kita semua tahu batu-batu raksasa yang disusun melingkar ini. Fungsinya bukan cuma buat foto-foto estetik atau tempat syuting film fantasi, tapi juga sebagai kalender astronomi raksasa yang bisa memprediksi titik balik matahari dan gerhana. Arsitektur-arsitektur langit ini seperti pesan yang ingin disampaikan. Kami mungkin tidak punya smartphone, tapi kami paham cara kerja alam semesta lebih baik dari kalian
yang kalau tersesat sedikit langsung buka Google Map. Melihat semua bukti ini, rasanya tidak mungkin kalau mereka tidak punya catatan atau pusat pengetahuan yang canggih. Dan disinilah kita sampai pada bagian yang paling menyedihkan, pengetahuan yang hilang. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa yang menyimpan semua rahasia alam semesta, catatan astronomi, rumus matematika, dan teknologi canggih dari peradaban kuno. Perpustakaan Alexandria di Mesir adalah kandidat utamanya. Konon, perpustakaan ini menyimpan ratusan ribu gulungan papirus dari seluruh dunia. Tapi, karena perang, fanatisme, dan bencana, perpustakaan ini terbakar habis. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Bayangkan berapa banyak ilmu pengetahuan yang musnah bersama api itu. Mungkin di salah satu gulungan itu ada jawaban tentang bagaimana membangun piramida dengan presisi. Arion, mungkin ada catatan kunjungan suku Dogon dari sistem bintang Sirius. Kehancuran perpustakaan ini seperti menekan tombol reset pada peradaban manusia, membuat kita harus memulai lagi dari nol. Ini kerugian yang lebih besar dari kehilangan semua save data game yang sudah kita mainkan bertahun-tahun. Sakitnya tuh di sini, di relung jiwa para pecinta ilmu pengetahuan. Ibaratnya, kita baru mau tamat nonton series keren. Tiba-tiba akun Netflix-nya di-ban dan internet diputus. Gelap. Tapi, apakah semua pengetahuan itu benar-benar hilang? Mungkin tidak. Mungkin kodenya tidak hanya tertulis di batu atau papirus, tapi tertulis di seluruh alam semesta itu sendiri. Para ilmuwan modern menemukan bahwa alam ini dipenuhi dengan pola-pola matematika yang berulang, seperti fraktal dan deret Fibonacci. Fraktal adalah pola yang terus berulang pada skala yang berbeda-beda. Lihat saja pola cabang pohon, bentuk kepingan salju, atau alur sungai dari angkasa. Semuanya mengikuti pola fraktal. Lalu ada deret Fibonacci, di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. $1, 1, 2, 3, 5, $8. Deret ini muncul di mana-mana, dari jumlah kelopak bunga, pola biji bunga matahari, hingga bentuk spiral galaksi kita, Bima Sakti. Bahkan dalam serial One Piece, jurus Gomu-Gomu nomor Kulfarin milik Luffy terlihat membentuk spiral yang mirip pola Fibonacci ini. Mungkin Oda Sensei juga terinspirasi dari kode alam semesta ini. Atau mungkin Luffy sebenarnya seorang jenius matematika yang tersembunyi. Siapa tahu, matematika adalah bahasa universal. Leluhur kita mungkin tidak punya teleskop Hubble, tapi mereka punya mata yang jeli untuk melihat pola-pola ini dan menyadari bahwa ada sebuah desain cerdas di balik semua ciptaan. Mereka paham kalau dunia ini nggak kebetulan. Semuanya ada rumusnya, lebih dalam lagi. Ada yang namanya geometri suci. Orang-orang kuno percaya kalau bentuk-bentuk tertentu punya energi dan makna spiritual. Misalnya, Flower of Life yang ditemukan di kuil-kuil kuno di seluruh dunia, mulai dari Mesir sampai ke Bali. Bentuk ini mengandung semua pola penciptaan alam semesta. Mereka menggunakannya dalam arsitektur agar bangunan mereka selaras dengan energi kosmik. Mereka percaya bahwa dengan tinggal di dalam struktur yang mengikuti geometri alam, manusia bisa jadi lebih sehat, lebih tenang, dan lebih pintar. Bandingkan sama perumahan zaman sekarang yang bentuknya kotak-kotak kaku kayak kotak sepatu. Mungkin itulah kenapa kita sekarang sering stres dan kena burnout. Kita hidup di dalam kotak, kerja di dalam kotak, dan liburan pun cuma pindah ke kotak lain yang ada AC-nya. Leluhur kita lebih asik. Mereka ingin rumah mereka berdansa mengikuti irama bintang-bintang. Jadi, apa kesimpulannya? Peninggalan astronomi purba ini seperti pesan dalam botol yang dilempar ke lautan waktu. Sebuah pesan yang baru bisa kita buka dan pahami sekarang. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita, mereka mungkin tidak meninggalkan manual instruksi yang jelas. Mungkin manualnya kebakar di Alexandria tadi. Tapi mereka meninggalkan teka-teki, kode, dan petunjuk yang tersebar di seluruh dunia. Mereka seolah ingin berkata, kami sudah tahu. Sekarang, giliran kalian untuk menemukan kembali. Kita bukanlah puncak peradaban yang paling hebat, melainkan hanya salah satu bab dalam sebuah buku cerita yang sangat panjang. Dan dengan terus belajar dari masa lalu, kita mungkin bisa menemukan tempat kita yang sebenarnya di alam semesta ini. Siapa tahu, mungkin
rahasia terbesar belum terungkap. Mungkin besok kita bakal nemuin kalau ternyata bulan itu sebenarnya satelit buatan, atau komet itu sebenarnya kurir paket dari galaksi tetangga yang nyasar. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita membongkar kode tersembunyi alam semesta di ensiklopedia kali ini. Kalau kamu punya teori sendiri atau tahu peninggalan kuno lain yang berhubungan dengan bintang, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kita bisa terus berpetualang bersama mengungkap misteri dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah penasaran dan jangan lupa bahagia. Peace out.